Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim وآل إسمان على العالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Indahnya di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara, yaitu Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dan jamaah selalu bahagia. Amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan bahagia ya ibu-ibu. Amin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema kasih sayang Allah. Kita suka mendengar tentang kalimat kasih sayang Allah, dan insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan apa makna dari kasih sayang Allah. Siap mendengarkan ibu-ibu? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama materi tentang tema pada pagi hari ini, yaitu kasih sayang Allah bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah sekalian dan pemirsa Sinpo TV yang semoga kita semua selalu dalam kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala dan saling menyayangi antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pagi ini tentang kasih sayang Allah. Satu ayat dalam Al-Quran yang terbanyak dibaca oleh umat Islam. Kira-kira ayat apa Bu? Yang paling banyak dibaca orang? Itu mah surat, ayat. Ayat kursi. Ada yang lebih dari itu? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini paling banyak ditulis, paling banyak dibaca. Kita lihat di mobil-mobil, di apa, di banyak hiasan-hiasan dinding, ucapan yang Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan orang tua dulu Bunda, walaupun ngucapinnya itu enggak fasih, itu manjur buat ngobatin. Kalau orang tua orang Jawa dulu bukan bismillah tapi semelah.
penyakit minggat. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada dua Asmaul Husna yang disebut, yakni Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam Al-Quran, lafadz Ar-Rahman itu disebut 57 kali. Kemudian lafadz Ar-Rahim dalam Al-Quran disebut 123 kali. Dua lafadz ini dari kata yang sama, yakni Rohimah, artinya sayang atau kasih. Maka ibu-ibu semuanya, kalau saya sih nggak punya, rahim, tempat bersemayamnya hasil kasih dan sayang. Ar-Rahman itu kalau kita lihat dalam terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama, yang maha Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Awal kata sama, tapi karena dapat perubahan huruf kemudian mempunyai arti yang berbeda. Para mufassir mengatakan Ar-Rahman itu adalah sifat penyayangnya Allah, pengasihnya Allah kepada semua makhluk. Apakah manusia atau bukan, yang iman atau tidak, semuanya dapat cucuran sifat Rahmannya Allah. Yang Islam maupun yang tidak, semuanya dapat cucuran sayang dari sifat Rahmannya Allah. Maka mau iman mau enggak, kalau memang dia kerjanya tekun, yang rezekinya banyakan ya dia. Mau iman mau enggak, kalau dia belajarnya lebih rajin, yang lebih pinter ya dia. Ini karena sifat Rahmannya Allah. Tetapi juga Allah punya sifat Ar-Rahim, yaitu maha penyayangnya Allah, hanya spesial untuk orang-orang yang beriman. Tentu ini akan diberikan nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah ini punya sifat penyayang, punya sifat pengasih, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pemuka bumi ini juga pula, wa ma arsalnaka illa rahmah, kecuali Allah tidak mengutus kecuali membawa ajaran kasih, ajaran sayang lil alamin, kepada seluruh alam raya ini. Tidak sebatas manusia saja, tapi hewan pun dapat ajaran kasih sayang dari Islam. Contoh, lah kasih sayang kok tiap kurban kok disembelih? Bukannya dielus-elus, kok malah disembelih? Karena memang hewan-hewan itu ada yang memang diciptakan untuk kita, jalan terbaik ya disembelih daripada digebuk, tersiksa itu hewan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menebar kasih dan sayang yang awal bersumber dari Allah. Maka kita sebagai umatnya juga sama. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saling menyayangilah terhadap semua penduduk bumi. Penduduk bumi kan bukan hanya kita manusia ya. Maka yarhamkum man fis sama. Penduduk langit akan sayang kepada kita. Para malaikat-malaikat Allah akan sayang kepada kita kalau kita punya jiwa penyayang. Cuman kan kadang sebaliknya, gampang sensi, gampang marah. Maka sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim yang sering kita baca, yang tergabung dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, hendaknya menjadi pemicu kita punya sifat kasih dan sayang. Wallahu a'lam. Monggo lanjut. Kita jeda dulu. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Masih semangat ya ibu-ibu.
harus semangat. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini yaitu kasih sayang Allah. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz dan insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Silahkan ibu yang ingin bertanya, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apa saja bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya? Sekian, terima kasih, mohon dijawab pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amborowati dari Bekasi, Jawa Barat. Izin bertanya Pak Ustadz, mengapa Allah menciptakan neraka padahal Allah mempunyai sifat maha pengasih dan maha penyayang? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, ada dua pertanyaan dari jamaah semua. Yang pertama, apa bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya? Yang kedua, lah kenapa Allah nyiptain neraka kalau Allah sayang? Bukannya dimasukin ke surga semua aja, gitu ya. Baik, yang pertama, segala yang diberikan oleh Allah saat ini kepada kita, itulah sayangnya Allah kepada kita. Walaupun terkadang itu tidak seperti yang kita inginkan. Yang kita inginkan pasti sehat, kaya raya, banyak duit, gitu ya. Tapi ternyata kadang Allah malah memberi sebaliknya. Sakit-sakitan, ngaji baru bentaran ya semutan, pinggang pegel. Nah iya, pengennya banyak duit ya malah gali lubang. Inilah kasih sayang Allah. Allah maha tahu tentang kondisi kita, sama kayak kita. Kita pasti sayang kepada anak kita. Kita punya anak kelas 3 SD, dia pengen dibeliin motor, ibu beliin gak? Padahal ibu punya duit, kenapa gak dibeliin? Belum waktunya. Kita minta rezeki yang banyak, kenapa gak dikasih Allah? Belum waktunya. Bisa jadi kalau kita banyak duit, mainannya bukan di majelis taklim Bu. Ya kan? Iya. Maka kasih sayang Allah pada kita itulah yang kita rasakan saat ini, itu sayangnya Allah. Hanya kadang ketika kita yang disayangi ini kadang nggak ngeh, sama kayak anak-anak kita. Anak-anak kita itu punya keinginan, punya permintaan, minta ke kita, nggak kita kasih, mereka anak-anak kita akan bilang, emak nggak sayang sama aku. Ngomongnya begitu kan ya? Padahal kita sayang, anak kelas 3 SD kok beliin motor. Wah, wis. Model kayak kita kok tiba-tiba jadi miliuner. Bah. Jalan nggak napak tanah. Pakai sendal. Yang kedua, kenapa Allah menciptakan neraka? Katanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenatanya Allah sayang kepada semua makhluknya, lah kok dimasukin neraka, digebukin sama malaikat. Misalnya ibu punya anak melakukan kesalahan. Apa yang ibu lakukan? Minimal dimarahin ya. Kadang sampai di. Apakah ketika kita nyubit itu enggak sayang? Apakah ketika marah itu enggak sayang? Untuk menjawab ini ada kisah dalam kitab Mawaidul Usfuriyah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau ciptakan neraka? Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, silahkan kamu bertani, cocok tanam. Nanam apa kek dah terserah. Tunggu sampai nanti panen. Begitu pas Nabi Musa ini panen, kan tentu yang bagus-bagus diambil, dibawa pulang. Yang enggak bagus dibakar. Terus ya Allah sudah,
Kemudian Allah bertanya pada Nabi Musa, apa yang kamu lakukan terhadap hasil tanamanmu itu? Yang bagus saya bawa pulang, yang jelek saya bakar. Itu. Yang baik akan dimasukkan ke dalam surga, yang jelek dibakar di neraka. Maka ada ucapan fa inni udkhilan nar la khaira fihi. Maka saya, kata Allah, memasukkan, kalau dalam kasus Nabi Musa tadi, hasil tanaman yang enggak bagus ke neraka itu man la khaira fihi, yang di dalam orang tersebut tidak ada kebaikan sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu masuk surga, illa, kecuali man aba, orang yang tidak mau. Ada orang yang tidak mau, banyak. Hayya 'alas shalah, panggilan surga, dia enggak datang. Ya kan? Kemudian di masjid kadang ibu-ibu ngumumin, ibu-ibu sekalian enggak datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan di tema pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan pada tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Sebagai penutup dari perjumpaan kita pagi ini adalah ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa bima rahmatin minallah, maka karena sebab rahmat Allah, sebab kasih sayang Allah, lintalahum, maka engkau bisa berkasih sayang kepada mereka. Mereka itu orang lain. Dengan kasih sayang Allah inilah kita bisa juga punya sifat kasih dan sayang kepada sesama kita, bahkan sesama makhluk Allah, bukan hanya sesama manusia, tapi sesama makhluk Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Dan seandainya kalau engkau punya keras hati, bersifat keras, gampang marah, tidak punya sifat penyayang, tidak punya sifat pengasih, lam faddu min haulik, maka akan kabur meninggalkan kita. Jangankan kita sesama manusia, Bu, binatang aja punya naluri loh, Bu. Mohon maaf. Orang yang penyayang binatang, misalnya kucing lah. Kucing itu asal kita sering kasih makan, kucing itu kalau lihat kita itu kayak sayang. Coba kalau kucing itu asal ketemu ada bata kita lempar, ada sendal kita lempar, ada apa kita lempar, kita baru lewat, kucing dari jauh udah tahu, wah mak lampir lewat. Kabur kucing. Itu bukan manusia loh, Bu, binatang. Asal kita sering galakin binatang, dari kejauhan udah tahu. Wah, ini nih, kabur dia. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau seandainya kita kok enggak punya sifat penyayang, kasar, pemarah,
Maka lang faddu min haulik, semuanya akan kabur ninggalin kita. Bukan hanya manusia. Oh, binatang juga takut. Makanya kadang saya kalau lihat di tayangan YouTube ya, ada binatang kok begitu jinaknya luar biasa sama orang itu. Pasti orang itu punya penyayang, punya jiwa penyayang. Binatang nggak punya akal, tapi ia punya naluri. Ketika ia disayangi, maka akan menyayangi. Itu binatang, apalagi kita. Fa'fu anhum, maka dengan cara kita saling memberi maaf tanpa diminta, sebetulnya seharusnya ya kita memaafkan. Dan kalau kita sering memaafkan, insya Allah orang lain juga memaafkan, saling memaafkan. Karena banyak kesalahan entah lewat ucapan. Awalnya kita nggak sengaja, awalnya kita nggak ngeh, tapi ternyata orang lain ada yang tersinggung. Wong kadang saya ngomong begini ya ada yang tersinggung beneran, dikirain dia mak lampir beneran. Lah iya makanya setiap di ujung kadang ya meminta maaf. Kalau ingat kadang ya, kalau ingat meminta maaf jangan nunggu lebaran, momen apa saja ketika kita berpisah terima kasih dan minta maaf itu kita ucapkan. Karena dalam setiap momen pasti ada jasa orang yang kita nikmati. Dan setiap momen pada ada kesalahan kita yang dirasakan orang. Maka saat terbaik saat kita selesai ya berterima kasih dan meminta maaf. Wastaghfir lahum, dan juga memohonkan ampun. Bukan hanya kita saling memaafkan antar sesama, tapi juga memohonkan ampun kepada Allah. Baik lewat ucapan, kalau enggak terucap ya walaupun dalam hati, ya Allah ampuni aku dan saudara-saudaraku semua. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dalam setiap urusan. Karena kita tidak hidup sendirian, kita hidup sebagai makhluk sosial, pasti ada hal-hal yang butuh untuk dibicarakan. Kita berumah tangga yang isinya cuman suami, istri, anak, itu pun butuh bermusyawarah. Apalagi kita yang tinggal di satu komunitas masyarakat yang itu heterogen, isinya macam-macam, pasti butuh bermusyawarah untuk menimbulkan rasa kasih sayang. Kalau otoriter, waduh, bukan ajaran Islam itu. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, dan kita kalau punya cita-cita besar maka pasrahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta dengan orang-orang yang pasrah dan tawakal. Semoga Allah mengajarkan sifat kasih sayang, Rasulullah sebagai contohnya, kita sebagai hambanya punya sifat kasih dan sayang kepada semua makhluk Allah yang ada di alam raya ini. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya.